Shalom, selamat tahun baru. Ini adalah ibadah perdana di tahun 2021. Biarlah kita semua memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, di dalam memasuki tahun yang baru ini. Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GB Eklesia. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk tertanam di dalam GBI Eklesia, kami mengajak Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia melalui handphone atau gadget Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam ibadah online ministry dan telah mendaftarkan diri untuk menjadi jemaat tetap, kami mengajak Bapak Ibu untuk tergabung di dalam kelompok sel atau Eklesia Family yang ada di gereja kita. Saat ini saya akan menyampaikan press report hari ini. Ada seorang jemaat GB Eklesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di bulan September yang lalu. Dan puji Tuhan, hari ini dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Luar biasanya, perusahaan yang baru ini adalah perusahaan yang dia sangat rindukan untuk bisa bekerja di tempat itu. Dan luar biasanya lagi, ternyata dia mendapatkan salary yang lebih besar, 50% lebih besar daripada sebelumnya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan melawat kita di rumah kita masing-masing. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Eklesia yang di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada, tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, sebab Dia baik, kasih-Nya selalu nyata untuk kita. Haleluya. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi setiap kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu. Kami bersyukur dengan nyanyian kami, dengan syukur kami, dengan penyembahan kami menceritakan kebaikan-Mu yang betapa ajaibnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan waktu yang indah ini, umat-Mu mau bersorak-sorai, memuji Engkau, meninggikan nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang menyelamatkan setiap kami, nama yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya Tuhan itu baik, katakan
Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, mari angkat suaramu Eklesia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. You are so good. Hallelujah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia, come on, semuanya katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Tuhan, dengan segenap hati kami perkatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi Eklesia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari Bapak Ibu di rumah-rumah, sama-sama kita nyatakan sukacita di hadapan Tuhan. Yeay. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, sebab Dia Allah. Aha. Amin. Gunung batu. Everyone singing. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lebih lagi nyatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dahsyat Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersyukur, katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku,
Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari umat Tuhan di rumah-rumah naikkan doamu, naikkan syukurmu. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekarang kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Mari berbicara untuk setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di ibadah yang pertama di tahun yang baru. Saya berharap di tahun 2021 ini menjadi tahun di mana saudara semakin cinta Tuhan, takut Tuhan, dan saudara semakin berkobar-kobar, bersemangat, berapi-api, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, dan selalu setia beribadah kepada Tuhan, baik ibadah online maupun nanti ketika kita sudah ibadah tatap muka. Puji Tuhan, haleluya. Khotbah saya pada minggu pertama ini berjudul New Chapter, bab yang baru. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita ini seperti buku yang ditulis yang terdiri dari beberapa chapter. Dan kita baru saja menyelesaikan chapter kehidupan kita di tahun 2020 beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita sudah memasuki chapter kehidupan yang baru di tahun 2021. Nah, apakah pesan Tuhan untuk kita di tahun yang baru ini? Apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita di tahun yang baru ini? Mari kita membaca satu ayat, Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayat 19 berkata begini, lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Apakah sesuatu baru yang akan Tuhan buat kita di tahun yang baru ini? Kalau kita membaca di dalam Yesaya 43 ayat 19 tadi, yang pertama kita akan menemukan bahwa ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi sesuatu yang baru yang Tuhan mau buat kita adalah jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saya mau tanya kepada saudara, apakah mudah membuat jalan di padang gurun? Tidak mudah, sulit, mustahil. Apakah mudah membuat sungai di padang belantara? Jawabannya pasti tidak mudah, pasti sulit dan mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan pencipta bumi, langit, laut serta segala isinya. Dia Tuhan yang maha kuasa. Itulah sebabnya tidak sulit bagi Dia untuk membuat jalan di padang gurun dan tidak sulit bagi Dia untuk membuat sungai di padang belantara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantara itu adalah pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penuh dengan keajaiban. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan inilah yang Tuhan akan lakukan kepada kita di tahun 2021, yaitu apa? Yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar dan penuh keajaiban untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Ayub 5 ayat 9. Ia Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga. Artinya tiba-tiba terjadi. Artinya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak pernah ada dalam rencana kita. Tiba-tiba Tuhan lakukan itu. Itu pekerjaan besar yang tak terduga. Dan Tuhan juga melakukan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi keajaiban yang Tuhan lakukan bukan hanya 5, bukan hanya 10, juga bukan hanya 1 juta, 1 miliar. Tetapi tak terbilang banyaknya. Luar biasa banyaknya. Karena itu saudara, berharaplah untuk bisa mengalami keajaiban Tuhan itu di tahun 2021 ini. Minimal satu saja. Minimal satu saja. Dan pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Dan sampai hari ini Tuhan masih terus melakukan keajaiban itu. Dan sebenarnya Yesaya 43 ayat 19 ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di penawanan di Babel. Mereka kalah perang dari kerajaan Babel, lalu kemudian mereka diangkut sebagai tawanan perang, dibuang ke negeri Babel. Saudara-saudara, keadaan mereka pada waktu itu dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Ini masa-masa yang sangat suram bagi mereka. Mereka kehilangan sukacita, mereka hidup dalam rasa malu. Kenapa? Karena mereka sekarang jadi tawanan perang. Mereka hidup dalam kegagalan, mereka hidup dalam kekalahan. Ini masa suram bagi mereka. Tetapi di tengah-tengah masa suram itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, akan membuat sungai di padang belantara. Artinya Tuhan akan melakukan perbuatan besar dan keajaiban untuk mereka. Dan benar Tuhan nyatakan itu. Setelah 70 tahun mereka ditawan di Babel. Maka satu hari muncullah seorang raja namanya Raja Kores. Dia adalah raja dari kerajaan Persia. Raja Kores ini berhasil mengalahkan, menaklukkan kerajaan Babel. Lalu kemudian Raja Kores ini mengizinkan bangsa Israel untuk bisa pulang ke Yerusalem. Bahkan bukan hanya itu, Raja Kores juga memerintahkan supaya setiap bupati dari wilayah yang akan dilewati oleh rombongan Israel ini, maka bupati itu harus memberikan bantuan logistik kepada bangsa Israel yang pulang kampung. Luar biasa saudaraku. Ini pasti perkara yang tak
pernah diduga oleh orang Israel. Ini pasti perkara-perkara yang ajaib bagi orang Israel. Selama 70 tahun mereka ada dalam masa suram, tapi akhirnya Tuhan buka jalan. Mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka, membangun Yerusalem, membangun tembok-tembok Yerusalem, dan membangun bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Luar biasa keajaiban mereka alami. Dan sampai hari ini Tuhan masih terus melakukan keajaiban buat kita. Saudara-saudara, kita mendengar kesaksian dari Pastor Yehuda dan Pastor Sheila. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka sulit sekali untuk bisa dapat anak. Bahkan mereka harus operasi kalau mau dapat anak. Tetapi Tuhan bikin keajaiban bagi mereka. Akhirnya mereka bisa punya anak. Saudara-saudara, 1,5 bulan yang lalu Sheila melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, yang luar biasa. Lihat, sampai detik ini Tuhan masih terus melakukan keajaiban. Ibu Silvani juga pernah mengalami keajaiban Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, Ibu Silvani berhenti haid, dan ketika dites kehamilan ternyata positif hamil. Kami senang, saudara-saudara, walaupun pada waktu itu Yehuda dan Kenneth sudah dewasa, tapi kami senang akan dapat anak baru lagi, saudara. Tapi ketika periksa ke dokter kandungan, ternyata janin bayinya ada di luar rahim, dan dokter menyarankan untuk segera dibuang janin bayi itu, karena kalau tidak dibuang bisa berbahaya. Saudara, kami memutuskan untuk coba konsultasi ke dokter kandungan yang lain, dan diagnosanya sama. Ternyata dokter yang kedua juga melihat bahwa janin bayinya ada di luar rahim dan harus dioperasi. Itu masa-masa yang suram bagi kami. Tapi kami memutuskan untuk tidak melakukan operasi. Kami doa saja, kami doa saja. Dan keajaiban terjadi. Akhirnya janin bayi itu bisa hilang, entah kemana. Dan rahim Ibu Silvani bersih. Luar biasa. Tanpa operasi, Ibu Silvani mengalami mujizat kesembuhan. Saya juga pernah mengalami keajaiban. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba di leher saya muncul benjolan kecil sebesar telur burung puyuh. Dalam waktu beberapa hari membengkak besar seperti telur ayam. Dan waktu saya konsultasi ke dokter, dokter menyarankan untuk segera dioperasi, dibuang benjolan ini. Wah, saudara-saudara, saya doa, dan saya tanya sama Tuhan. Dan tiap hari saya tumpan tangan. Saya merasa berat untuk dioperasi. Saya takut dioperasi. Jadi setiap hari saya tumpan tangan. Dan puji Tuhan, akhirnya benjolan itu hilang. Sampai hari ini hilang tanpa operasi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan masih melakukan keajaiban sampai hari ini. Dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi juga keajaiban di bidang yang lain. Satu hari ada seorang pengusaha datang kepada saya minta didoakan karena perusahaannya terancam dipilotkan. Kalau sampai akhir tahun tidak cukup modal sebesar sekian, maka bisa dipilotkan. Dan saudara, dia sudah berusaha untuk menjual beberapa produk daripada perusahaannya. Dan kami doakan. Dan puji Tuhan, secara ajaib Tuhan mengirimkan pembeli-pembeli untuk produk perusahaannya. Dan akhirnya tidak jadi dipilotkan. Dan perusahaannya bisa jalan sampai hari ini. Mujizat keajaiban terjadi. Saudara, jadi lihatlah bahwa Tuhan itu masih melakukan keajaiban. Ada lagi kesaksian seorang anak Eko di gereja kita. Bapaknya itu di PHK karena kena dampak COVID-19, perusahaannya ditutup dan dia kena PHK. Dan sebagai anak dia sedih sekali, dia tidak bisa menolong bapaknya. Apa yang dia harus lakukan? Dia disarankan oleh teman-teman kelompok selnya
untuk berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan tiap hari dia mendoakan papanya. Dan puji Tuhan, beberapa waktu kemudian ada yang menawarkan pekerjaan baru kepada papanya. Sehingga papanya sekarang bisa punya mata pencarian kembali. Lihat, Tuhan masih melakukan keajaiban sampai hari ini. Saudara, saya senang sekali karena Kenneth akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Tadinya dia tidak punya tujuan hidup sama sekali. Tapi satu hari dia datang kepada saya dan dia berkata, "Pa, aku mau melayani Tuhan. Aku mau sekolah Alkitab." Dia merasa mantap, itulah tujuan hidupnya, itulah panggilan hidupnya. Dan saya senang sekali. Dan saudara lihat, ternyata keajaiban masih terjadi sampai hari ini. Kalau saudara bisa menemukan tujuan hidupmu, itu adalah keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Ada begitu banyak anak-anak muda tidak tahu untuk apa dia hidup. Tidak tahu untuk apa dia bernafas. Dia hanya hidup seperti air yang mengalir saja. Ikutin saja arus air. Gak punya tujuan sama sekali. Menurut saya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang paling malang dalam hidupnya. Punya kehidupan tapi tidak tahu apa tujuan hidupnya. Itulah sebabnya kalau saudara bisa menemukan tujuan hidupmu, itu adalah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa biar tahun 2021 semua anak-anak muda di gereja kita, mereka menemukan tujuan hidup dalam kehidupan mereka. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan buat untuk kita di tahun 2021? Tuhan akan melakukan perkara besar dan keajaiban untuk kita. Yang kedua, apa yang Tuhan buat untuk kita? Dalam Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, "Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun." Tuhan membuat jalan di padang gurun. Coba, bisa nggak saudara bayangkan, seandainya saudara seorang diri berada di tengah padang gurun dan tersesat di tengah padang gurun. Wow, itu adalah mimpi buruk bagi saudara. Entah mau kemana, nggak ada jalan. Mau ke utara, mau ke selatan, mau ke timur, mau ke barat, bingung. Karena kalau ketika saudara berjalan ke utara, jangan-jangan malah semakin masuk ke dalam padang gurun, bukannya keluar dari padang gurun. Kenapa? Enggak ada jalan. Dan juga cuaca di padang gurun itu sangat ekstrim sekali. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Belum lagi binatang-binatang yang berbisa banyak di padang gurun, kalajengking, ular, dan ada burung pemakan bangkai. Nah, ini semua adalah binatang-binatang yang menyeramkan, saudaraku. Ya, yang sangat mengancam nyawa. Jadi kalau ada di tengah padang gurun, tersesat di padang gurun, itu adalah masa-masa yang penuh kesesakan buat kita. Tapi tiba-tiba ada jalan, saudara lihat di tengah padang gurun. Betapa melegakannya. Kenapa? Karena ketika saudara mengikuti jalan itu, saudara bisa keluar dari kesesakan saudara. Dan inilah yang Tuhan lakukan kepada kita di tahun 2021. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan keajaiban kepada kita, tapi Tuhan juga mau memberikan kelegaan kepada kita. Kenapa? Karena Dia tahu tahun 2021 itu masih tahun yang penuh dengan pergumulan dengan COVID. 2020 COVID telah memporak-porandakan dunia ini. Dan bayang-bayang COVID-19 ini masih ada di tahun 2021. Saudara, bayang-bayang resesi ekonomi masih ada di depan kita di tahun 2021. Itu berarti, saudara, kesesakan masih akan terus datang kepada banyak orang di tahun 2021. Karena itulah, di tengah-tengah kesesakan ini, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara,
Daud pernah mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi ketika dia mengalami kesesakan? Di dalam Mazmur 118 ayat 5, Daud berkata begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Waktu Daud mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan kepada dia. Dan inilah yang harus kita lakukan saudaraku, ketika di tahun 2021 Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan karena berbagai masalah dalam hidup kita. Jangan lupa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyediakan kelegaan kepada kita. Kelegaan kepada hidup kita, kelegaan kepada hati kita, kelegaan kepada jiwa kita, sehingga kita bisa bangkit kuat kembali menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana seharusnya sikap kita? Yang pertama, mari kita harus belajar melangkah ke depan dan bukan ke belakang. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berkata demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sebelum Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel dalam ayat 19, dalam ayat 18, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan ingat hal-hal yang dahulu kala. Jangan ingat lagi akan kegagalan dan kekalahan mereka dari orang-orang Babel. Jangan ingat lagi rasa malu mereka karena jadi tawanan di Babel. Jangan ingat lagi masa-masa sulit, masa-masa sukar, kepahitan mereka di masa-masa sulit itu. Jangan ingat lagi hal-hal yang dahulu. Artinya Tuhan tidak mau orang Israel melihat ke belakang, melangkah ke belakang. Tapi Tuhan mau supaya mereka melangkah ke depan untuk meraih masa depan mereka yang penuh harapan. Dan ini harus menjadi sikap kita. Supaya kita bisa mengalami tahun keajaiban dan tahun kelegaan buat kita. Di tahun 2021 maka mari kita jangan suka melihat ke belakang, tapi mari kita selalu melihat ke depan. Saudara, mungkin tahun 2020 saudara mengalami masa-masa sulit. Ada orang yang menyakiti saudara, melukai hati saudara, membuat saudara kecewa. Mungkin ada kepahitan dendam. Jangan menyimpan semuanya itu. Ayo sekarang tinggalkan semuanya itu. Mari kita berjalan melangkah ke depan. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Dan bisa membuat kita bertambah baik jika kita ambil hikmat pelajaran-pelajaran itu. Tetapi pengalaman-pengalaman masa lalu bisa menjadi buruk bagi kita. Karena ketika dia mengikat kita, dan tidak bisa sehingga membuat kita tidak bisa melangkah ke depan, yaitu ketika pengalaman masa lalu menjadi trauma-trauma yang menyakitkan, sehingga membuat hati kita takut untuk melangkah, sehingga membuat hati kita selalu curiga kepada orang lain. Itu berarti pengalaman masa lalu tidak lagi menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Dan yang seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan lagi suka berbalik ke hal-hal yang seperti itu. Mari kita melangkah ke depan. Bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, harimau adalah hewan pemburu, hewan buas pemburu yang mendapatkan makanannya dari berburu hewan-hewan korbannya. Dan salah satu hewan yang suka diburu oleh harimau adalah kijang. Sebenarnya menurut para ahli binatang, kecepatan lari kijang itu lebih kencang daripada kecepatan larinya harimau. Kecepatan lari harimau itu hanya sekitar 60-70 km per jam.
Sedangkan kecepatan lari kijang itu bisa mencapai 80 sampai 90 km per jam. Jadi saudara, dari ini saja sebenarnya kijang itu bisa selalu lolos dari kejaran harimau. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya ada banyak kijang-kijang yang berhasil ditangkap, diterkam oleh harimau. Kenapa? Karena kijang itu kalau dia dikejar oleh harimau, dia suka melihat ke belakang. Pernah lihat kijang dikejar oleh harimau? Itu kijang suka melihat ke belakang. Dikit-dikit lihat ke belakang, dikit-dikit lihat ke belakang. Kenapa kijang suka melihat ke belakang kalau dikejar sama harimau? Nah, menurut para ahli, karena kijang ini kurang pede, jadi kurang percaya diri. Padahal sebenarnya dia bisa lari kencang, tapi karena kurang percaya diri, makanya dia suka melihat ke belakang. Karena suka melihat ke belakang, jadi larinya jadi melambat. Alasan yang kedua, kenapa suka melihat ke belakang? Karena kijang ini takut. Jadi dia takut kepada harimau. Jadi dikit-dikit dia lihat ke belakang, dikit-dikit lihat ke belakang. Nah, karena dia suka lihat ke belakang, akhirnya larinya melambat. Yang harusnya bisa kenceng, jadi lambat. Dan kemudian, kenapa sampai kijang ini suka lihat ke belakang? Selain dia ini kurang pede, selain dia takut, dia juga pesimis. Padahal sebenarnya saudaraku, dia punya kecepatan lari yang kenceng, tapi pesimis. Selalu negatif pikirannya. Makanya suka lihat ke belakang. Aduh, udah ketangkap nggak? Aduh, udah kekejar nggak ya? Makanya larinya lambat. Beda dengan harimau. Harimau kalau dia lari mengejar kijang, tatapannya selalu ke depan, selalu mengarah kepada kijang yang diburunya. Dan karena dia selalu melihat ke depan, memandang ke depan, maka kecepatannya jadi kencang. Makanya kijang bisa diterkamnya. Jangan menjadi kijang, saudaraku. Jangan suka melihat ke belakang. 2021 kita sudah masuki sekarang. Mari kita tinggalkan 2020. Apalagi 2019, apalagi 2018, mari kita tinggalkan semua kegagalan, kepahitan, saudara-saudaraku, sakit hati, kekecewaan. Ayo kita tinggalkan di belakang. Jangan lagi dikit-dikit menoleh, dikit-dikit menoleh. Nanti kita nggak bisa mengalami tahun penuh keajaiban dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti harimau, fokus melangkah ke depan, melihat ke depan, mengejar tujuan hidup kita, mengejar janji-janji Allah, mengejar semua yang baik dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Yang pertama, mari kita melangkah ke depan dan jangan suka melihat ke belakang. Yang kedua, mari kita belajar mengetahui apa yang telah Tuhan buat. Coba kita lihat Yesaya 43 ayat 19 tadi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ternyata sesuatu yang baru itu sudah tumbuh. Cuma sayangnya banyak di antara kita tidak mengetahuinya. Jadi perkara-perkara besar yang Tuhan mau lakukan kepada kita di tahun yang baru ini sebenarnya sudah ada, sudah mulai. Cuma banyak di antara kita tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya saudaraku, kita tidak mengalaminya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa banyak di antara kita tidak mengetahui bahwa ternyata Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup kita? Karena banyak di antara kita lebih fokus kepada masalah daripada kepada Tuhan. Ya, banyak di antara kita kalau ada masalah, kita fokus pada masalah itu. Tiap hari yang kita pikirkan masalah itu, yang kita bicarakan masalah itu. Kita lupa bicarakan Tuhan, kita lupa berpikir tentang Tuhan, kita lupa untuk selalu memperkatakan janji-janji Tuhan. Makanya saudaraku, kita tidak mengalaminya dalam hidup kita. Hari-hari ini, setiap hari orang selalu bicara tentang COVID.
dan lupa bicara tentang Tuhan. Itulah sebabnya lebih banyak orang hidup dalam ketakutan karena COVID, bukan iman kepada Tuhan. Kita harus tinggalkan semua ketakutan itu. Bukan berarti kita tidak perlu tahu tentang COVID. Cukuplah kita tahu bagaimana penyebaran COVID. Cukuplah kita tahu bagaimana bahaya COVID. Cukuplah kita tahu bagaimana cara pencegahan terhadap COVID. Tapi jangan terus-menerus kita ini hanya bicara fokus tentang dia saja. Tinggalkan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud tidak fokus kepada Goliat. Daud fokusnya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa. Ketika Saul melarang Daud untuk maju menghadapi Goliat, Daud berkata kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Lihat. Daud dia fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada Goliat. Makanya Daud meraih kemenangan dalam hidupnya. Saya mendorong setiap saudara-saudara, tahun 2021, mari kita mulai fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Mengapa banyak orang tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya? Melakukan hal-hal ajaib dalam hidupnya. Karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kata mengetahui di dalam Yesaya 43 ayat 19. Itu bahasa aslinya menggunakan kata yada. Yada itu punya pengertian mengetahui karena mengalami. Experiential knowledge, pengetahuan, pengalaman. Jadi dia punya pengetahuan karena dia mengalami. Nah saudaraku, dan dia bisa mengalami karena dia mengenal Tuhan. Dan dia bisa mengenal Tuhan karena dia punya keakraban, keintiman dengan Tuhan. Jadi kenapa banyak orang tidak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya? Karena dia tidak punya keakraban sama Tuhan. Karena dia tidak punya keintiman sama Tuhan. Makanya dia tidak mengenal Tuhan. Makanya dia tidak tahu kalau Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Saudara, saya tahu persis bagaimana sifat Ibu Silvani. Saya tahu dia adalah seorang istri yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Seorang yang sangat rohani sekali. Kenapa? Karena saya kenal dia 1 kali 24 jam. Saya tiap hari mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian yang dia bicarakan kepada saya. Bagaimana dia sharing firman kepada saya. Dan saya melihat bagaimana hidupnya sehari-hari. Saya mengenal dia. Kenapa? Karena saya punya keintiman, keakraban sama Ibu Silvani. Saya tahu dia karena saya kenal dia. Saya tahu dia adalah ibu yang sayang kepada anak, kepada mantu, kepada cucunya. Bagaimana saya bisa tahu? Karena saya lihat dia, bagaimana dia tiap hari memberikan perhatian kepada anak-anaknya, kepada mantunya, kepada cucunya. Saya kenal dia. Saudara-saudara, seperti itulah Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, saudara, karena kita punya keakraban, keintiman sama Tuhan, maka itu akan membuat kita lebih banyak tahu tentang Tuhan. Kita bisa tahu bahwa sekarang ini ternyata Tuhan sedang bekerja buat kita. Kenapa banyak orang tidak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya? Karena kurang percaya. Nggak percaya. Nggak beriman sama Tuhan. Imannya masih kanak-kanak. Imannya tidak bertumbuh. Imannya tidak dewasa. Saudara, dia kurang percaya sama Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Max Lucado, seorang penulis buku. Sudah lebih dari 50 buku rohani yang ditulis oleh Max Lucado. Dan beberapa bukunya bestseller. Dia berkata begini, iman
bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu inginkan. Iman adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang terbaik. Ya. Jadi iman itu bukan kepercayaan Tuhan akan melakukan apa yang kita mau. Tapi iman adalah kepercayaan Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Karena belum tentu apa yang kita mau terbaik buat kita. Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu iman. Karena itu berserahlah sama Tuhan. Pasrahlah kepada Tuhan. Itu iman. Dengan iman seperti inilah kita bisa tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Kita bisa mengetahui bahwa Allah sedang menumbuhkan perbuatan-perbuatan besar itu, perbuatan-perbuatan ajaib itu dalam hidup kita. Dan saya percaya tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan keajaiban buat saudara dan saya. Menjadi tahun yang penuh kelegaan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Taruh kedua tanganmu di dadamu, dan saya mau berdoa bagi engkau. Hamba berdoa bagi umatmu ya Tuhan. Tahun 2021 biar menjadi tahun yang penuh dengan berkat Tuhan buat mereka. Tahun di mana Tuhan melakukan perkara besar dan keajaiban dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Tahun di mana Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Jamalah setiap mereka ya Tuhan. Kami rindu mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh keberuntungan dan keberhasilan. Kami rindu menjadi pemenang Tuhan, mengalahkan COVID bersama dengan semua dampak yang ditimbulkannya. Kami tidak mau dikalahkan oleh COVID. Kami mau menjadi pemenang atas semua badai pencobaan
yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2021. Kami tidak mau menjadi korban daripada setiap pencobaan, setiap tantangan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu, kiranya Tuhan menyertai mereka sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya harap saudara-saudara bisa mempersiapkan roti atau biskuit atau crackers di rumah saudara masing-masing. Dan juga bisa mempersiapkan jus anggur atau jus buah yang lain di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, ada kesempatan yang indah bagi kami untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami waktu yang indah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, mari hadir dalam perjamuan kudus ini, berkatilah roti dan air anggur yang akan kami makan dan minum, dan biar melalui perjamuan kudus ini kami mendapat kekuatan yang baru. Kami semakin mengasihi Tuhan dan hati kami melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan roti dan anggur boleh dibagikan kepada anggota keluarga saudara. Baik. Mari siapkan roti di tangan saudara dan juga siapkan cawan anggur di tangan saudara. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau saudara percaya boleh menjawab amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dan bukankah cawan anggur yang olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari angkat roti, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari siapkan cawan anggur di rumah saudara. Mari angkat cawan anggur, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita minum. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kami terima semua berkat perjamuan kudus dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini adalah persembahan awal tahun kita kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Juga kalau ada saudara-saudara yang mau mempersembahkan, mengembalikan perpuluhan, silakan saudara juga bisa mentransfer perpuluhan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur di awal tahun yang baru, kami bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang memberikan persembahan khusus bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu. Apa yang mereka tabur, mereka bisa menuai dengan sukacita. Tuhan terima persembahan mereka. Juga umat-Mu yang membawa perpuluhan mereka, Tuhan memberkati setiap perpuluhan mereka. Tuhan menggenapi Malia ketiga ayat 10, 11, dan 12 dalam hidup mereka. Dan kiranya Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat melimpah, menghardik, melahap dari kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan saudara mentransfer persembahan saudara atau perpuluhan saudara, dan kita akan mendengarkan Ecclesia Worship memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of
saudaraku, salam kemenangan. Apa kabar Anda di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya berharap kasih dan kebaikan Tuhan selalu beserta saudara sekalian. Berikut ini beberapa agenda kegiatan untuk minggu mendatang. Shalom buat papi dan mami dari kami. Rumah Belajar Eklesia membuka kelas dari TK, SD, SMP untuk semua mata pelajaran. Untuk kelas SMA membuka kelas akuntansi dan bahasa Inggris. Rumah Belajar Eklesia dapat dilakukan melalui online ataupun offline di Gereja Eklesia. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Heru di nomor berikut ini. GBI Eklesia mengadakan bimbingan pranikah baik di Semanan dan Green Lake City. Jadwal kelas bimbingan pranikah untuk Eklesia Semanan diadakan pada periode sebagai berikut. Untuk jadwal kelas bimbingan pranikah Green Lake City diadakan pada periode sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor berikut. GBI Eklesia mengadakan Eklesia Discipleship 1 angkatan ke-7 pada tanggal 31 Januari sampai 28 Februari 2021 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Pendaftaran Eklesia Discipleship dapat menghubungi WhatsApp dengan nomor sebagai berikut atau dapat menghubungi sekretariat gereja. GBI Eklesia akan mengadakan doa impartasi dan arahan dari Papa Gembala yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Acara ini diwajibkan bagi para pengerja, pengurus, aktivis, dan relawan. Info libur sekretariat GBI Eklesia mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Januari. Aktivitas dimulai kembali tanggal 11 Januari tahun 2021. Demikianlah Eklesia Flash Youth minggu ini. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Shalom. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah awal tahun kita dengan sukacita. Saya persilakan saudara bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan membaca visi gereja kita dan kita yakini visi gereja kita ini akan digenapi di dalam keluarga kita. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang arahkanlah hatimu, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati mata pencarianmu. Engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jikalau engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan juga memberkati pertumbuhan rohanimu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Selamat tahun baru, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.